Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mardia Sabila dengan NIM 2207111455 dari Prodi S1 Teknik Mesin kelas A. Nah, video kali ini bertujuan untuk memenuhi ujian tengah semester Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Pak Nurdiansyah MPD. Soal pertama, jelaskan mengapa negara perlu menyelenggarakan pendidikan kewarganegaraan secara terus-menerus bagi warga negara, khususnya para generasi muda. Nah, karena tujuan dari pembelajaran PKN itu untuk membentuk warga negara yang sadar akan hak dan kewajibannya sebagai bagian dari NKRI serta menjadikan generasi muda sebagai pribadi yang tidak menjadi beban bagi siapapun yang melibatkan diri dalam kegiatan belajar, memahami garis besar sejarah, cita-cita dan tujuan bernegara, serta produktif dengan turut memajukan ketertiban, keamanan, perekonomian, dan kesejahteraan umum. Sehingga semakin berkualitas implementasi pembelajaran PKN, maka akan semakin baik kesadaran mahasiswa ataupun generasi muda sendiri sebagai bagian dari warga negara Indonesia yang memegang peranan penerus bangsa Indonesia. Untuk pertanyaan kedua, pendidikan kewarganegaraan merupakan usaha untuk membekali peserta didik dengan pengetahuan dan kemampuan dasar berkenaan dengan hubungan antar warga negara dengan negara serta pendidikan pendahuluan bela negara atau PPBN. Nah, apakah yang dimaksud dengan PPBN dan bagaimana implementasinya dalam lingkungan pendidikan formal? Pendidikan pendahuluan bela negara atau PPBN itu adalah pendidikan dasar bela negara yang bertujuan untuk menumbuhkan kecintaan kepada tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, keyakinan akan kebenaran Pancasila sebagai ideologi negara, kerelaan berkorban untuk negara, serta memberikan pengetahuan dan pendidikan awal bela negara. Implementasi PPBN dalam pendidikan formal itu dengan mempersenjatai rakyat secara psikis atau mental dengan ideologi Pancasila, kecintaan pada tanah air, kerelaan berkorban untuk bangsa, negara, serta kesadaran akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang bertanggung jawab. Nah, hal ini diberikan para peserta didik pada tingkat dasar hingga perguruan tinggi, serta dalam kegiatan kepramukaan. Untuk pertanyaan ketiga, bangsa Indonesia sebagai bangsa yang hidup bersama-sama dengan bangsa lain di dunia harus memiliki identitas nasional. Mengapa identitas nasional itu penting bagi bangsa Indonesia? Sebutkan salah satu identitas nasional bangsa Indonesia dan jelaskan alasan bangsa Indonesia itu sepakat untuk menggunakannya sebagai identitas nasional. Nah, identitas nasional sendiri adalah kepribadian nasional atau jati diri nasional yang dimiliki suatu bangsa yang membedakan bangsa satu dengan bangsa yang lainnya. Nah, fungsi dari identitas nasional itu sebagai landasan negara, sebagai pembeda negara dari negara lainnya, dan juga sebagai alat untuk mempersatukan bangsa. Nah, fungsi identitas nasional sebagai landasan negara itu yaitu dapat membantu negara kita untuk berkembang dan dapat mewujudkan cita-cita bangsa. Nah, untuk pembeda dari negara lain itu karena setiap bangsa itu memiliki keunikan karakteristik yang berbeda yang membuat negara kita tuh jadi ciri khas yang dapat diketahui perbedaannya. Nah, dan itu untuk jati diri negara kita. Nah, identitas itu nggak lupa untuk dikembangkan supaya nggak pernah atau hilang. Sebagai alat pemersatu bangsa itu untuk kehidupan sosial kita tuh bisa berjalan dengan aman dan damai. Tanpa adanya identitas nasional, kita juga sulit untuk bersatu dan berjalan bersama. Nah, salah satu contoh identitas nasional kita adalah bendera merah putih. Itu dijadikan identitas nasional karena filosofi atau makna yang terkandung dari bendera merah putih itu sendiri mengandung nilai-nilai yang sangat kuat dan dapat membangkitkan semangat nasionalisme rakyat Indonesia. Dan sejarah dari pengguna bendera merah putih itu sangatlah panjang, mulai dari era kerajaan hingga kemerdekaan Indonesia. Itu menjadi saksi dari setiap perlawanan perjuangan pahlawan negara Indonesia itu sehingga menghasilkan kemerdekaan. Untuk pertanyaan keempat, coba saudara jelaskan yang Anda ketahui tentang Mahkamah Konstitusi dalam gerak pelaksanaan kewenangannya. Mahkamah Konstitusi itu merupakan salah satu lembaga negara pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Konstitusi ini mempunyai 4 kewenangan dan 1 kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Mahkamah Konstitusi itu berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar, memutuskan pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
Nah, Mahkamah Konstitusi ini wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Nah, untuk pertanyaan kelima, carilah satu kasus berkaitan dengan masalah demokrasi yang terjadi di Indonesia menurut Anda. Uraikan kasus tersebut dan berikan pandanganmu tentang perkembangan demokrasi di Indonesia saat ini dengan persoalan keberagaman. Nah, salah satu masalah demokrasi yang terjadi di Indonesia, saya ambil contoh itu politik oligarki. Nah, politik oligarki sendiri merupakan sistem politik yang membuat pengambilan keputusan-keputusan penting dikuasai oleh sekelompok elit penguasa partai politik, karena jabatan pimpinan partai politik menjadi rebutan banyak pihak. Nah, banyak orang berebut untuk bisa menduduki jabatan pimpinan partai politik, dan tidak sedikit juga yang menggunakan uang untuk meraihnya. Di Indonesia, institusi demokrasi seperti partai terjebak dalam oligarki karena yang pertama, ketua umum sebagai figur utama atau elit partai menjadi penentu. Orang-orang kuat ini muncul sebagai representasi ideologis atau historis. Kedua, aspek historis ataupun ideologis. Kehadiran para figur penentu yang melahirkan oligarki juga disebabkan adanya ketergantungan finansial pada partai pada sumber-sumber keuangan yang dimiliki figur. Ketiga, pelembagaan partai belum bisa sempurna. Yang keempat, anggaran dasar anggaran rumah tangga partai juga memberikan landasan bagi penguatan peran elit. Kelima, faktor eksternal turut mempengaruhi aturan main terkait kepartaian dan kepemiluan yang secara umum masih memberikan celah bagi partai-partai untuk membangun oligarki dalam dirinya. Menurut saya, politik oligarki ini sangat merugikan rakyat hingga negara kita secara keseluruhan. Ada beberapa hal yang menurut saya bisa menjadi pertimbangan pemerintah untuk diterapkan agar sistem oligarki ini hilang atau setidaknya tidak terlalu marak terjadi di Indonesia. Yang pertama itu, perlu perubahan undang-undang pemilu, khususnya menyangkut ambang batas parlemen. Yang kedua, perlu peninjauan ulang mengenai pilkada dengan kembali melakukan pemilihan melalui lembaga perwakilan. Yang ketiga, perlu pengaturan dan penegakan hukum tegas tentang pendanaan partai dan calon sejak awal masa pencalonan dan kampanye pemilu. Untuk pertanyaan keenam, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan konstitusi negara Republik Indonesia. Mengapa diperlukan konstitusi bagi sebuah negara? Mengapa Indonesia melakukan amandemen terhadap Undang-Undang 45? Jelaskan. Nah, hadirnya konstitusi itu untuk menjamin hak asasi dan hak politik dari warga negaranya. Hak-hak itu yang menjadi titik tolak pembentukan konstitusi. Konstitusi juga dipandang sebagai lembaga khusus yang memiliki fungsi khusus, yaitu untuk membatasi kekuasaan dan mencegah kesewenang-wenangan dari satu pihak dengan melakukan perimbangan kekuasaan. Konstitusi akan memberikan arahan kepada generasi penerus untuk mengemudikan suatu negara yang kelak akan mereka pimpin. Oleh karena itu, jika tidak ada konstitusi dalam sebuah negara, maka negara itu akan hancur. Nah, Indonesia melakukan amandemen terhadap Undang-Undang 45 itu karena yang pertama untuk merupakan dasar tertulis yang dijadikan landasan dalam penyelenggaraan negara, harus sesuai dengan aspirasi tuntutan kehidupan masyarakat Indonesia. Mengingat kehidupan masyarakat Indonesia yang selalu tumbuh dan berkembang sesuai dengan peradaban manusia pada umumnya, maka Undang-Undang 1945 diamandemen oleh MPR dan merupakan arti sangat penting dalam kehidupan bangsa Indonesia. Yang kedua, karena menghilangkan pandangan adanya keyakinan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 itu merupakan hal yang sakral, tidak bisa diubah, diganti, dikaji mendalam tentang kebenaran seperti doktrin yang diterapkan pada masa Orde Baru. Ketiga, karena perubahan Undang-Undang Dasar 1945 itu memberi peluang kepada bangsa Indonesia untuk membangun dirinya dan melaksanakan pembangunan yang sesuai dengan kondisi dan aspirasi masyarakat. Nah, yang selanjutnya, karena perubahan undang-undang itu mendidik jiwa demokrasi yang sudah dipelopori oleh MPR pada waktu pengadaan perubahan undang-undang dasar itu sendiri, sehingga lembaga negara, badan-badan lainnya, serta dalam kehidupan masyarakat itu ada jiwa demokrasi. Terus, karena perubahan Undang-Undang Dasar 1945 itu menghilangkan kesan jiwa Undang-Undang Dasar 1945 yang sentralistik dan otoriter, sebab dengan adanya amandemen Undang-Undang Dasar 1945 itu masa jabatan presiden dibatasi, kekuasaan presiden dibatasi, sistem pemerintahan desentralisasi dan diotonomi. Nah, karena perubahan
perubahan Undang-Undang Dasar 1945 itu menghidupkan perkembangan politik ke arah keterbukaan. Nah, selanjutnya, karena perubahan Undang-Undang Dasar 1945 itu mendorong para cendekiawan dan berbagai tokoh masyarakat untuk lebih proaktif dan kreatif mengkritisi pemerintah demi kebaikan, sehingga mendorong kehidupan bangsa yang dinamis atau berkembang dalam segala bidang, baik politik, ekonomi, sosial budaya, sehingga dapat mewujudkan kehidupan yang maju dan sejahtera sejajar dengan bangsa-bangsa lain yang telah maju. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.